Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kedatangan Gibran disambut antusias oleh ibu-ibu di Puskesmas. Setibanya di Puskesmas Koja, Gibran langsung dikerumuni oleh warga. Kaum ibu antusias menyambut Wakil Presiden, bahkan meminta foto bersama. Sambil mengecek jalannya program cek kesehatan gratis, Gibran bagikan bingkisan berisi perlengkapan untuk bayi kepada warga. Selain meninjau warga, Gibran juga melihat kondisi ruangan screening kesehatan dan sempat berbincang pada warga yang berulang tahun dan memeriksa kondisi kesehatannya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah menteri teknis menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa siang. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pembahasan rapat terbatas berkaitan dengan bidang infrastruktur. Yang mengatakan akan menjembatani para menteri teknis yang dibawanya. Dalam rapat terbatas tadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, juga tentunya ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa target swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, termasuk penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan kesehatan dan juga konektivitas itu membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, oleh karena itu apa yang kami lakukan selama ini rapat-rapat koordinasi terbatas dalam rangka mempersiapkan arus mudik Lebaran ini juga kembali mendapatkan atensi. Kami akan rampungkan. Mohon doanya agar ini bisa lancar karena kita ingin masyarakat Indonesia bisa menjalankan ibadah sekaligus nanti mudik Lebaran berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman. Dan transportasi juga semakin terjangkau. Pemirsa, lapangan Silang Monas menjadi lokasi pengarahan dan gladi kotor pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024. 481 kepala daerah terpilih Selasa pagi mengikuti gladi kotor untuk pengarahan dan pelantikan kepala daerah. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih mengikuti pengarahan di lapangan Silang Monas, Jakarta Selasa pagi menjelang pelantikan oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta 20 Februari nanti. Ini merupakan gladi kotor agar para kepala daerah terpilih bisa mengikuti protokoler di istana saat pelantikan. Ada 481 daerah yang nanti hari Rabu akan dilantik oleh Bapak Presiden, dan itu berarti 961 ya termasuk wakilnya, dan yang hadir adalah 944. Artinya ada 17 yang tidak hadir. 17 ini ada yang menyampaikan alasan dan ada juga yang tidak. Sejumlah persiapan juga dilakukan guna kelancaran pelantikan kepala daerah yang baru. Kan kalau dulu kami Jawa Timur hanya dengan Jambi ya. Jadi memang cukup kami mendapatkan briefing dari protokol. Kalau ini informasinya 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kalau kali 2 ditambah lagi ada ketua DPRD masing-masing nanti. Jumlah yang sangat besar ini tentu diharapkan ya formasinya akan tetap terjaga. Bagaimana kemudian dari luar kemudian masuk ke halaman istana, mereka dibariskan dan kemudian ada korsik, maka keberseiramaan itu
memang harus dilakukan karena varian-varian kami dari daerah, kemudian urutan-urutannya kalau tidak disiapkan seperti ini kan nanti merasa oh kami suaranya paling banyak, kami di depan dong atau bagaimana. Kalau ini sudah diatur, kita ikut aja. Kita dan teman-teman semuanya, para gubernur, wakil dan juga wali kota dan wakil, bupati dan wakil sudah hadir di sini. Yang pertama agenda kita adalah persiapan dari mulai latihan baris berbaris, mengatur posisi besok ya, dari sini kan diwariskan tuh. Besok kita dibariskan jalan kaki ke istana. Intinya kami dilatih kekompakan dalam baris berbaris untuk persiapan pelantikan tanggal 20 Februari nanti, sehingga semua sikap tubuhnya benar, semua gerakannya benar, kompak, dan masing-masing dari kami udah mengetahui posisi kami masing-masing, masuk di peleton yang mana, demikian. Semua keseluruhannya lancar ya, semua bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, kita diarahkan terkait dengan jumlah peleton, kompi, tempat nanti akan bergerak. Terus diadari sikap dasar. Sikap dasar itu mulai PBB, kemudian hormat, jalan di tempat, jalan berjalan, mendengarkan apa-apa peringatan, apa-apa pelaksanaan, sehingga pada saatnya nanti kita tidak ada salah. Dan kita senang sekali meskipun ada yang langkahnya bagong, biasa. Latihan atau gladi kotor ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tommy Sitohir. Pelantikan resmi akan dilaksanakan dalam beberapa sesi pada 20 Februari 2025 dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gladi kotor pelantikan kepala daerah mengakibatkan kemacetan parah sejak pukul 7 pagi tadi. Kemacetan terjadi karena kendaraan yang mengangkut sekitar 481 kepala daerah terpilih parkir di badan jalan di sekitar Monas. Kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan di sekitar Silang Monas ini merupakan kendaraan para peserta gladi kotor pelantikan kepala daerah. Gara-gara parkir sembarangan ini, arus lalu lintas dari dan ke kawasan Monas macet parah, bahkan sejak jam 7 pagi. Sejumlah netizen kesal karena mereka akhirnya harus berjalan kaki ke kantor untuk menghindari terlambat masuk kantor. Mereka mengungkapkan kekesalannya melalui media sosial. Dan pejabatnya parkir sembarangan, ini gak jalan. 3 lane gak jalan. 3 ngambil lajur jalan. Nyusahin orang sampai telat, tau gak sih? Gue bilang, ini ring 1 loh. Ini ring 1. Beberapa kali panitia penyelenggara mengimbau para kepala daerah agar memerintahkan sopir mereka untuk memindahkan mobil, namun tak diindahkan. Pihak Dishub Jakarta terpaksa menderek kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang parkir sembarangan di tengah jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menjalani tes kesehatan, ratusan kepala daerah terpilih akan menjalani pelantikan serentak yang digelar pada 20 Februari mendatang. Kemudian seluruhnya akan menjalani retret yang digelar di Akademi Militer Magelang mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Ratusan kepala daerah telah rampung melakukan tes kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat yang telah dilaksanakan sejak Minggu pagi. Tes kesehatan yang meliputi pengecekan tensi, gula darah, asam urat, dan kadar kolesterol tersebut dilakukan sebelum para kepala daerah terpilih dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Sejumlah kepala daerah terpilih mulai dari Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, hingga Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi mengaku siap menjalani pelantikan yang diikuti oleh kegiatan retret di Akademi Militer Magelang pada tanggal 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Nggak ada siapin apa-apa, kan dilantik cuman datang dilantik pakai baju,
yang biasa dipakainya 5 tahun sekali itu baju itu, ya siap saja dilantik. Yang penting kan bukan proses seremoni pelantikannya, tapi kesiapan kita dalam memimpin. Mau diarahin kemana masyarakat, bagaimana optimalisasi anggaran, langkah-langkah apa yang mesti dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan, itu yang penting. Ya, tadi saya tanya kepada Pak Wamen, sepertinya berangkat masing-masing. Yang penting jam 15 sudah sampai di Magelang. Itu sih kawan-kawan, kita mengikuti saja prosedur dan SOP serta agenda yang sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa itu posisi kita. Penutupan hari terakhir. Kenapa tuh, Pak? Saya nggak tahu ya, itu mungkin dari Pak Menteri Dalam Negeri yang akan memberikan arahan maupun materi. Tapi prinsip retret ini kan untuk kebersamaan, kemudian leadership, dan yang paling pokok melakukan integrasi tentang wawasan kebangsaan kita, integrasi pemerintahan pada saat kita berjalan, baik itu secara kolaborasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Intinya itu mungkin. Ya, kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28, kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya, kita relatif inilah. Ya, bukan menjadi apa. Kan saya juga pernah ikut Lemhanas, saya pasti kegiatan agak sama lah seperti itu. Cuman ini mungkin lebih pendalaman tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan nasional itu pimpinan daerah harus paham supaya juga kita bisa mendukung pemerintah pusat. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025 usai pelantikan di Istana. Retret kali ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh kepala daerah terpilih akan menjalani retret selama sepekan di Akademi Militer Magelang pada 21 Februari mendatang. Pembiayaan retret kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober 2024 lalu dikatakan menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto membentuk keakraban antar menteri. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 untuk alasan yang sama. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025, usai pelantikan di Istana Negara Jakarta. Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari. Dan tempatnya juga terbatas. Jadi karena di tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau 1000. Kita harus mencarikan lagi begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja. Nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan juga. Ya tentu dengan perencanaan yang berbeda nanti ke depan. Retret ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini karena sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu. Oh, kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Kegiatan retret kepala daerah akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian Dalam Negeri. Dan dipastikan berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih.
Kegiatan retret kepala daerah nantinya menjadi momen pembekalan kepada seluruh kepala daerah sebelum menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Sehari usai dilantik, seluruh kepala daerah terpilih akan langsung mengikuti retret di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Retret beranggaran 11 miliar rupiah, jadi sorotan di tengah gembar-gembor upaya efisiensi anggaran. Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah lagi-lagi akan jadi tempat menggembleng para pejabat. Setelah para menteri Oktober lalu, kini giliran para kepala daerah terpilih mendapat pembekalan dari para menteri, Kapolri, Panglima TNI hingga Presiden. Pembekalan digelar mulai 21 hingga 28 Februari atau dimulai sehari setelah pelantikan. Tanggal 21 itu seluruh kepala daerah berkumpul tepatnya nanti di depan Akmil di Wisma Sumbing. Nanti dari situ pakai bis diantar langsung ke glamping. Nah, pada saat kegiatan di glamping nanti kendaraan ada kita siapkan di beberapa titik seperti di lapangan Rindam. Digelar di tengah efisiensi anggaran, pembekalan kepala daerah hanya akan diikuti gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara para wakilnya akan datang ke Akmil saat penutupan Jumat mendatang. Lama pembekalan juga dipangkas dari awalnya 14 hari menjadi 7 hari saja. Total anggaran pembekalan mencapai 11 miliar dibiayai oleh Kemendagri. Namun anggaran itu tidak termasuk biaya perjalanan kepala daerah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, eksportir Indonesia bakal diwajibkan menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Tujuannya guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Diharapkan dalam setahun lebih dari 100 miliar dolar devisa akan terkumpul. Pemerintah akan mewajibkan eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Eksportir nantinya wajib menempatkan 100% devisa hasil ekspor dalam rekening khusus di Bank Nasional. Kewajiban ini diberlakukan untuk eksportir di 4 sektor: pertambangan non-migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Presiden Prabowo Subianto optimis potensi devisa hasil ekspor akan meningkat dengan pemberlakuan kebijakan ini. Dengan langkah ini, di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di perbankan relatif stabil, yakni melebihi batas aturan sebelumnya 30%. Menkyu yakin penempatan devisa 100% dalam kurun waktu 1 tahun bisa berjalan dengan baik. Posisi dari devisa hasil ekspor yang diletakkan di dalam perbankan kita itu relatif stabil pada level kalau minimum tadinya 30%, di dalam data yang ada adalah bahkan mencapai 37-42%. Jadi ini menggambarkan mereka sudah melebihi dari yang 30%. Sekarang dengan 100% terutama untuk yang SDA, terutama yang tadi batu bara, CPO dan nikel adalah 3 komoditas yang paling besar peranannya di dalam tadi mengenerate ekspor kita dan kemudian devisa kita. Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2025, eksportir sumber daya alam wajib menempatkan 100% devisa hasil ekspor. Devisa akan ditempatkan di bank domestik selama 1 tahun. Dengan langkah ini, tahun 2025 devisa hasil ekspor diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar dan diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar dolar dalam setahun. Kebijakan devisa hasil ekspor 100% ini berjalan mulai 1 Maret 2025.
Pemirsa, pemerintah akan meluncurkan bank khusus penyimpanan emas yang pertama di Indonesia. Bank emas rencananya akan diresmikan pada 26 Februari mendatang. Pemerintah akan menyetop izin ekspor bagi perusahaan yang melanggar kewajiban setor devisa hasil ekspor mulai 1 Maret mendatang. Menko Perekonomian Erlangga menekankan pemerintah telah mengantongi berbagai cara untuk mengantisipasi ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi baru tersebut. Salah satunya dengan memetakan kebutuhan keuangan industri di masing-masing sektor. Akan berniat kurang baik, nah kita sudah punya benchmark ke masing-masing sektor. Jadi kalau sektor batu bara kita kira-kira tahu cost-nya bagaimana, sektor kelapa sawit kita juga sudah tahu cost-nya seperti apa, sehingga kalau mereka melakukan kegiatan di luar pattern itu bisa langsung dimonitor, apalagi dengan sistem baik dari segi keuangan maupun dari segi barang. Kemudian mereka yang tidak comply diberikan sanksi administrasi, ekspornya di-stop. Jadi pemerintah terus menjaga itu. Pemirsa, pemerintah akan meluncurkan bank khusus penyimpanan emas yang pertama di Indonesia. Bank emas rencananya akan diresmikan pada 26 Februari mendatang. Kita akan bentuk bank emas. Pemerintah akan meluncurkan bank khusus penyimpanan logam mulia jenis emas pertama di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai menggelar rapat terbatas dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Senin siang. Presiden Prabowo menyayangkan negeri Indonesia yang kaya emas, tapi tidak bisa disimpan di dalam negeri. Rencananya bank emas akan diresmikan dalam waktu dekat pada 26 Februari 2025 mendatang. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Presiden Prabowo menegaskan keberadaan bank emas atau bullion bank amat penting karena dapat menampung emas yang diproduksi di dalam negeri agar tak keluar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Prabowo ingin melibatkan mantan Presiden RI untuk ikut mengawasi Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari mendatang. Prabowo meyakini Danantara bisa memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dan menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8%. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025. Pemerintah memastikan BP Danantara akan fokus berinvestasi pada proyek energi baru terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir hingga produksi pangan. Demi memaksimalkan kinerja BP Danantara, Presiden Prabowo ingin melibatkan mantan Presiden RI untuk ikut mengawasi Danantara. Terlebih Danantara bakal mengelola aset hingga 1.400 triliun rupiah. Selain mantan Presiden, Prabowo juga meminta peran beberapa organisasi keagamaan untuk turut berperan dalam mengawasi kinerja Danantara. Kita akan meluncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara. Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana itu.
Prabowo meyakini Danantara bisa memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dan menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8%. Ya, Sido Malam akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.